semua anak-anak tuh tahu sama Pak Nanang. Pokoknya kalau kita kenal Pak Nanang, yang dengar Pak Nanang tuh pasti identiknya Nanang Garuda. Jadi Pak Nanang itu menganggap bahwa Garuda itu dasar negara apa gimana, pokoknya bagi dia pernah bilang, bagi saya Garuda itu seperti jelmaan Jibril. Kita bisa menganalogikan sendirilah Jibril itu seperti apa. Dan memang saking cintanya dia sama Garuda, dia hampir punya semua aksesoris atau apapun tentang Garuda, buku, filosofinya seperti apa itu lengkap banget. Sampai-sampai dia punya warung Garuda itu luar biasa banget. Nanang Eri Hidayat merupakan sosok panutan dengan aksi nyatanya yang sangat peduli terhadap Pancasila. Karena kecintaannya itu, dia akhirnya mendirikan sebuah wadah real yang memungkinkan semua orang datang belajar, melihat, dan merenungkan makna di balik sosok Garuda yang kita kenal sebagai dasar negara ini, Pancasila. Sejak kapan Bapak mengoleksi Garuda tersebut? Sejak tahun 2003. Tepatnya 10 Mei 2003. Pertama koleksinya berupa foto-foto yang saya kumpulkan untuk kepentingan pameran fotografi waktu itu. Kemudian berlanjut, terus setiap ketemu Garuda saya foto. Akhirnya tidak hanya foto, semua benda yang berbentuk Garuda Pancasila itu saya beli untuk saya koleksi. Misalnya ini yang dulu setiap rumah ada dipasang di era 80-an ya, tahun 70-an, 80-an, hampir semua rumah dipasang ini. Tapi sejak akhir 90 hingga menjelang reformasi dan sampai sekarang ini sudah jarang digunakan, dan ini biasanya diloakkan dan akan dilebur lagi menjadi alat-alat dapur. Kalau boleh tahu jumlah koleksi Garuda ini sekarang ada berapa, Pak? Sekitar 300-an ya. 300-an. Kesan saya pas datang ke rumah Garuda, Pak Nanang apa? Senang sekali. Terus bisa mengenal Pancasila, bisa membaca tentang Garuda. Kehadiran mereka bukan tanpa sebab. Mereka, sekumpulan pemuda yang peduli masa depan bangsa, berkunjung ke rumah Garuda, bercengkerama, dan mencuri beberapa ilmu tersembunyi dari rumah Garuda. Warga lokal dan internasional kapan saja bisa ke sini. Pintu Garuda terbuka bagi siapa saja. Kedatangan mereka sangat diharapkan bisa membawa pesan positif dan tujuan berdirinya rumah ini. Keluar masuk banyak tempat, seperti menjadi makanan wajib rumah peduli Garuda ini. Memamerkan koleksi pentingnya dari tempat yang satu ke tempat yang lain, mengajak banyak orang, meminta perhatian mereka semua, menjadi hobi yang tak terbendung lagi. Seolah ia menjadi sosok pelaku negara yang sangat disegani. Ia telah keluar masuk banyak tempat-tempat penting, formal non-formal, dibabat habis.
dengan harapan kesadaran kita warga negara yang semakin angkuh bisa kembali melirik sang Garuda. Tidak hanya menyasar generasi muda yang cukup umur dan mengerti, rumah yang masih mencari telur sang Garuda ini juga dengan senang hati melibatkan anak-anak usia dini. Menggambar dengan mengedepankan imajinasi anak akan sosok Garuda adalah cara yang paling masuk akal. Banyak lampu-lampu. Banyak, emang aku jalanan banyak lampu. Markisa. Lampu jalan deh. Itu kan Markisa. Bisa. Di sana kan banyak wanita juga. Ini Tapi kan bedanya kalau Pananang itu duplikat dari Naya Naya. itu pernah aku coba. rumah Garuda itu, adanya rumah Garuda itu baik, bagus juga buat pendidikan kita semua, terutama buat kita anak-anak juga. Soalnya kita lebih nanemin mereka dari kecil pengetahuan tentang apa itu Garuda, bukan sekedar cuman lambang negara Indonesia aja, tapi di sini juga ada macam-macam bentuk Garuda, terus asal usul Garuda, terus kayak yang bikin gambar-gambar Garuda siapa aja, awalnya kayak gimana. Ini yang benar-benar penting buat pendidikan anak-anak. Pak Nanang, menurut Pak Nanang itu agak unik juga. Dia seorang guru, tapi apa ya, lebih friendly, lebih kayak sahabat. Aku ya baru kenal Pak Nanang juga ya, enak orang diajak ngobrol enak, diajak sharing enak, ngobrolnya lucu juga, unik soalnya Pak Nanang itu beda sama dosen yang lain. Menurut aku rumah Garuda itu jadi apa ya, kayak tempat bagi kita kalau kayak generasi muda untuk lebih mengetahui rancangan lambang Garuda sendiri. Kita kan sama ini nggak pernah tahu kalau siapa sih yang merancang Garuda Pancasila. Paling anak-anak muda itu tahu ya, cuman kok pun tahu mereka ambil sambil lalu aja. Mereka cuma tahu Garuda Pancasila itu ada di seragam timnas. Jadi dengan adanya rumah Garuda ini kita bisa belajar, kita menghargai sejarah bagaimana para tokoh-tokoh zaman dulu itu berusaha menciptakan lambang negara kita ini. Nah, dengan rumah Garuda ini kita ya bisa belajar, kita juga bisa menghargai jasa mereka. Menurut aku Abi itu orang yang kreatif, humoris, tapi ini gila juga. Jadi dulu dari kecil tuh waktu SD pernah diajak, waktu habis jemput aku di SD, nemu patung Garuda Pancasila di Tugu, langsung berhenti dulu foto berapa menit, habis itu pulang lagi, cari lagi, kalau ketemu berhenti foto lagi. Nah, terus lama-lama fotonya tuh ngumpul banyak, jadi malah berhasil bikin pameran. Utamanya waktu pameran foto spesies Garuda Pancasila. Lama kelamaan merembet dari foto itu ke koleksi patung. Nggak cuma patung sih ya, ada kayak apa yang berhubungan dengan Garuda Pancasila itu mulai dari kayak misalnya bed kita Garuda Pancasila yang di ini juga pin jam Garuda, mau nyari terus penasaran tuh Abi, siapa sih yang nyiptain Garuda Pancasila. Terus sama Abi dikorek terus sampai akhirnya jadi ya rumah Garuda. Setelah tanya kemana rumah Garuda ini udah bikin buku dulu mencari telur Garuda. Nah, seharinya dari buku itu udah jadi rumah Garuda.
ya Abi itu ya sebenarnya nggak nyangka ya, Abi itu kan latar belakangnya seni, tapi kok ngerembetnya jadi ke sejarah-sejarah ini. Terus akhirnya aku lihat lagi, ternyata seni sama sejarahnya itu berhubungan. Jadi waktu tesis yang kedua, tesis S2-nya Abi itu tentang videografi kan. Tapi dari media videografinya itu malah menjelaskan tentang sejarah Garuda Pancasila, penciptaannya itu melalui video multikanal, 3 kanal itu. Nah, dari itu orang mulai tahu sejarah lambang Garuda Pancasila. Pak Nanang itu kalau di kesehariannya orangnya romantis, terus apa ya, suka tiba-tiba memberi kejutan gitu. Jadi misal ke masjid gitu, terus tahu-tahu kok sandalnya udah di balik gitu. Jadi kejutan lah gitu. Tujuannya satu, ketika saya udah mulai banyak mengumpulkan beragam Garuda ini, saya tuh muncul pertanyaan, yang ngerancang siapa ini dalam sejarah. Ketika saya ingat-ingat waktu SD, SMP, kok nggak pernah ya diajari. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka!